Menyeberang ke era 3 kerajaan kau berguru pada Tong Yuan. Berlatih seni bela diri siang malam selama 5 tahun akhirnya membuahkan hasil. Awalnya kau ingin turun gunung mengabdi pada Liu Bei, untuk membantu Liu Bei yang menjunjung kebajikan menyatukan dunia. Namun, bahkan dalam mimpi pun kau tak pernah menyangka, bahwa dirimu yang berlatih keras seni bela diri, datang dengan hati setia dan keberanian tulus, ingin membantu Liu Bei meraih cita-cita besar. Namun hasilnya justru diberitahu olehnya, aku Liu Bei tidak menerima orang yang tidak berguna. Lalu dengan sangat puas menunjuk ke arah Guan Yu dan Zhang Fei sambil berkata, apakah kau tahu dua orang ini? Keduanya memiliki keberanian tiada tanding di zaman ini. Aku Liu Bei mendapatkan dua orang ini untuk membantuku. Sudah cukup, melihat adegan ini kau mengatupkan gigi. Liu Xuande, orang-orang di dunia mengatakan kau terkenal karena kebajikan. Tanpa membedakan kaya miskin mulia hina. Semua diperlakukan tulus seperti saudara. Kini aku menempuh perjalanan ribuan li untuk mengabdi. Namun kau justru meremehkan dan mempermalukanku. Di manakah kebajikanmu? Liu Bei baru saja menyaksikan kegagahan kekuatan Guan Yu dan Zhang Fei. Saat ini dia hanya ingin segera bersumpah persaudaraan dengan mereka, dan merekrut keduanya untuk dirinya, agar tidak muncul masalah tambahan. Mendengar ucapanmu ini, wajahnya langsung dipenuhi amarah, lalu segera berkata, aku Liu Bei tentu memperlakukan saudara dengan kebajikan. Kau ini benda apa? Orang kecil berpikiran sempit, jangan datang mengganggu urusan besarku. Nyah, Liu Bei berbalik menarik Guan Yu dan Zhang Fei. Kita pergi. Guan Yu dari awal sampai akhir tidak mengucap sepatah kata pun, bahkan tidak melirikmu dengan pandangan serius. Zhang Fei meludah ke tanah di depanmu dengan wajah penuh jijik, sambil memaki, kami semua adalah orang yang akan melakukan perkara besar. Cepat Nyah, melihat ketiganya pergi dengan gembira bersama. Kau tertegun tercengang, kesal hingga ingin tertawa. Baik, Liu Bei, di kehidupan lalu aku mendengar kau menjunjung kebajikan, memperlakukan saudara dan rakyat dengan sangat baik. Awalnya aku ingin bersumpah persaudaraan bersama kalian, membantumu memulihkan dinasti Han, dan menenangkan dunia. Tak disangka kau adalah orang seperti ini. Baiklah, Raja Jenderal Menteri, apakah ditakdirkan sejak lahir, Han telah kehilangan kijangnya, siapapun di dunia boleh memburunya. Aku memiliki kemampuan penuh, latar belakang keluargaku pun tidak biasa. Buyutku dahulu adalah gubernur Jula seperempat dengan pangkat 2000 si. Jika kau bisa berebut kekuasaan di dunia, mengapa aku tidak bisa? Jika di depan tak ada jalan, maka aku akan menginjakan jalan sendiri. Setelah mengambil keputusan, di kota Zuoxian aku makan hingga kenyang, lalu mengganti satu set pakaian, membersihkan diri dan merapikan, kemudian pergi ke toko senjata membeli sebilah pedang. Pedang sebelumnya karena menebas pasukan serban kuning, mata pisaunya telah terlipat dan tumpul. Sudah dibuang, keluar dari kota Zuo, bersiap menuju Changshan Zending untuk mencari adik seperguruanku Zhao Yun. Zhao Yun turun gunung 2 bulan lebih awal dariku, saat ini seharusnya berada di rumah. 2 hari kemudian, kau tiba di wilayah Kabupaten Lunu negara Zhongshan Provinsi Ji. Rumahnya memang berada di Lunu. Tiba-tiba, dari desa di depan terdengar teriakan gaduh penuh kekacauan dan bunyi saling membunuh. Di balik itu samar-samar terdengar jeritan pilu anak-anak. Sialan, para bandit serban kuning datang lagi menjarah desa. Hatimu menegang, kau menggenggam erat pedang, lalu berlari cepat ke sana. Memasuki desa, kau melihat lebih dari 1000 bandit berikat kepala serban kuning sedang mengepung. Sementara orang yang dikepung bertubuh kekar seperti banteng, mengayunkan sepasang ji, wajahnya sama sekali tak menunjukkan rasa takut. Di sekelilingnya sudah tergeletak 3 hingga 40 mayat bandit serban kuning. Orang ini begitu perkasa, dan juga menggunakan sepasang ji. Jangan-jangan ini Dian Wei. Namun Dian Wei berasal dari Chenliu Provinsi Yan. Bagaimana mungkin dia muncul di sini? Kau tak sempat berpikir panjang. Tanpa berkata apapun, kau berteriak keras, lalu mencabut pedang dan menyerang. Dalam sekejap kau menebas belasan bandit serban kuning. Itu dia lagi, cepat lari. Para bandit serban kuning ini adalah kelompok yang 2 hari lalu kau bunuh lebih dari 300 orang. Seseorang mengenalimu, lalu segera berteriak keras. Dewa pembantai itu kembali, cepat selamatkan diri. Lebih banyak bandit mengenalimu, dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Pembantaian besar yang kau lakukan 2 hari lalu, oleh para bandit serban kuning ini disebut sebagai Dewa Pembantai. Kau mendengar teriakan itu, dan tahu bahwa sifat bandit serban kuning memang tak pernah berubah. Hatimu semakin dipenuhi amarah, kau mengayunkan pedang membantai tanpa belas kasihan. Darah muncrat ke segala arah. Mayat bergelimpangan di tanah. Setelah beberapa saat, kau telah membunuh lebih dari 100 bandit serban kuning. Sisanya berhamburan melarikan diri, saat kau hendak mengejar dan menebas. Pria kekar yang memegang sepasang ji itu berseru, pahlawan jangan dikejar. Kau pun berhenti, dan memandang ke arahnya. Pria kekar itu berjalan mendekatimu. Keberanian pahlawan sungguh membuat kagum. Namaku Dian Wei, orang Chenliu. Bolehkah aku tahu siapa nama pahlawan? Dian Wei, jadi kau benar-benar Dian Feng. Ternyata Tuan Dian, aku justru sedang berniat pergi ke Chenliu mencarimu. Kau membalas hormat sambil berkata,
Aku Zhou Wu, nama kecil Wen Xiong, orang Lunu Zhongshan, mencariku. Apakah Tuan mengenalku? Dian Wei tampak penuh kebingungan. Menatapmu cukup lama, namun sama sekali tidak memiliki kesan apapun. Yakin bahwa dirinya tidak mengenalmu. Tuan Dian melihat ketidakadilan di jalan lalu mencabut senjata untuk menolong, membalaskan dendam orang lain, dan membunuh Li Yong dari Suiyang. Pahlawan dengan keberanian dan jiwa ksatria seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Katamu, ini adalah perbuatan paling dibanggakan Dian Wei. Li Yong itu bukan hanya berasal dari keluarga bangsawan besar, namun juga seorang pejabat, pernah menjabat sebagai kepala Kabupaten Fuchun di Wu Commandery Yangzhou. Para pendekar saat itu banyak yang menganggapnya sebagai kehormatan. Semakin tinggi kedudukan orang yang dibunuh, semakin menunjukkan jiwa kesatria diri sendiri. Apa urusanmu mencariku? Dian Wei tak mampu menyembunyikan rona bangga di wajahnya. Kau menatap ke sekeliling, melihat kepala bandit serban kuning berserakan di tanah dan belasan jasad rakyat yang dibantai oleh serban kuning. Di antaranya ada 2 anak yang belum genap 10 tahun. Hatimu pun dipenuhi amarah dan kesedihan. Kesatria sejati, demi negara dan rakyat, aku ingin bersama Tuan Dian membasmi semua bandit kejam di dunia, menyelamatkan seluruh rakyat jelata. Dian Wei tersentuh mendengarnya, lalu dengan penuh amarah kebenaran berkata, para bandit serban kuning itu merampas makanan rakyat saja sudah keterlaluan. Mereka bahkan berani menghunus senjata dan membunuh. Bahkan anak-anak pun tidak dilepaskan. Memang pantas mati, kau menghentakkan pedang di tanganmu ke tanah dengan keras. Bila sepanjang 3 ci itu tertancap seluruhnya ke dalam tanah, hanya gagang pedang yang tersisa di luar. Sebenarnya kau tidak memiliki ambisi besar. Kau hanya ingin rakyat di seluruh negeri hidup damai dan sejahtera. Namun serban kuning bermunculan, bandit kejam merajalela. Mulai hari ini, siapapun yang menjadi musuh rakyat, adalah musuhmu. Siapapun orangnya, bunuh tanpa ampun. Kau memang memiliki niat menyelamatkan seluruh rakyat. Sebelumnya kau ingin mengabdi pada Liu Bei, karena mendengar dia menjunjung kebajikan, dan akan memperlakukan rakyat dengan baik. Tak disangka dia tidak tahu menghargai. Hahaha, Dian Wei tertawa terbahak-bahak. Apa yang Tuan katakan sangat tepat. Kesatria sejati, seharusnya demi negara dan rakyat. Dian Wei bersedia mengikuti Tuan Zhou membasmi bandit dan menyingkirkan kejahatan. Melindungi rakyat, orang seperti Dian Wei yang rasa keadilannya meluap, paling mudah diyakinkan. Bahkan kau tidak perlu banyak bicara. Cukup mengibarkan panji keadilan, dia akan dengan sendirinya bergabung di bawah panjimu. Tuan Dian benar-benar bersedia ikut bersamaku menyingkirkan kejahatan dan menenangkan rakyat. Dengan gembira kau memegang kedua lengan Dian Wei dan berkata, tentu saja. Dian Wei sempat ragu sejenak, lalu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, menangkupkan tangan ke arahmu dan berkata, Dian Wei bersedia mengakui Tuan Zhou sebagai tuanku, dan bersumpah setia sampai mati. Dian Wei telah melihatnya, kau datang lebih lambat darinya. Namun jumlah bandit serban kuning yang kau bunuh justru lebih banyak darinya. Bahkan mampu mengucapkan, kesatria sejati, demi negara dan rakyat, kata-kata resmi semacam itu, meski bukan dari keluarga bangsawan besar, pasti juga berasal dari kalangan bangsawan terpelajar. Ditambah tekad untuk membasmi seluruh bandit kejam di dunia, dan menyelamatkan seluruh rakyat sebagai ambisi besar. Dirinya mengakui pihak lain sebagai tuan, adalah sesuatu yang sepantasnya, tepat untuk mengikuti pihak lain mewujudkan cita-cita, dan membuat seluruh kemampuan dirinya berguna. Tuan Dian silakan bangkit, kau sangat gembira, dan segera membantu Dian Wei berdiri. Tuan cukup memanggilku Dian Wei. Apakah kau tidak memiliki nama kehormatan? Kau bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Dengan sedikit rasa malu, hehe, tidak ada. Kau berpikir sejenak, lalu berkata, kau perkasa dan tiada tanding. Lebih baik mengambil nama kehormatan Ziwei. Dian Ziwei, bagaimana? Dian Ziwei, baik, tentu saja baik. Dian Wei tak pernah menyangka dirinya juga bisa memiliki nama kehormatan seperti para bangsawan terpelajar. Ziwei, dia sangat puas dengan nama kehormatan ini. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dian Wei memandang mayat yang berserakan di tanah, lalu bertanya, setelah membunuh Li Yong dia melarikan diri ke tempat ini. Kebetulan bertemu perampokan desa oleh serban kuning, membantai penduduk desa. Dalam kemarahan dia pun maju menyerang. Awalnya dia mengira hanya dengan kekuatannya sendiri, tidak akan mampu memukul mundur serban kuning. Untungnya tuanku muncul tepat waktu. Selain itu, dari ucapan serban kuning tadi, para bandit itu tampaknya sangat takut padamu. Kau juga memandang mayat-mayat yang berserakan. Udara dipenuhi bau darah yang pekat dan menusuk. Kita terlebih dahulu bersama para penduduk desa, menguburkan semua jenazah ini. Dian Wei berjalan ke samping jenazah seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun. Sambil mengertakkan gigi berkata, lalu kita cari para serban kuning itu, dan membunuh mereka semua. Kau menggelengkan kepala perlahan. Saat ini serban kuning ada di mana-mana. Jumlah mereka puluhan ribu bahkan hingga jutaan. Hanya mengandalkan kita berdua saja. Tidak bisa membunuh banyak bandit, juga tidak bisa menyelamatkan banyak rakyat. Kita harus mencari lebih banyak orang yang sejalan. Bersama-sama membentuk pasukan, lalu memberantas para bandit, menenangkan dunia. Kemana kita mencari orang?
Changsan Zending, adik seperguruanku Zhao Yun Zhao Zilong ada di sana. Tuanku memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat. Kekuatan adik sepergurumu pasti juga tidak lemah. Kau berkata dengan kagum. Benar, kami berlatih bela diri bersama mengikuti guru Tong Yuan, adik seperguruku Zhao Zilong, dan dua kakak seperguruan lainnya, Zhang Xiu dan Zhang Ren. Mereka semua mempelajari teknik tombak. Tombak 100 burung menghadap Phoenix. Aku tidak hanya mempelajari teknik tombak. Guru juga mengajarkan padaku teknik pedang pamungkasnya. Pedang 10.000 bilah menghimpun jiwa. Yang dia ajarkan kepadaku. Pedang 10.000 bilah menghimpun jiwa. Satu tebasan bagaikan 10.000 bilah dilepaskan bersamaan. Merenggut jiwa musuh. Dapat membunuh banyak musuh sekaligus. Semakin banyak musuh, semakin luas jangkauan pembunuhannya. Namun aku baru saja menguasainya. Kekuatan belum sepenuhnya mencukupi. Kalau tidak, aku seorang diri dengan satu pedang bisa melawan ribuan pasukan. Dian Wei tercengang kagum. Ternyata guru tuanku adalah Tong Yuan. Pantas saja bisa membunuh begitu banyak bandit. Dia pernah mendengar tentang Tong Yuan. Sosok yang sangat dikagumi banyak pendekar yang ingin mengikuti dan berguru padanya. Namun banyak orang bahkan ingin bertemu Tong Yuan sekalipun tidak bisa. Kau dan Dian Wei membawa para penduduk desa mengurus semua jenazah. Setelah beristirahat semalam, kalian bergegas menuju Changsan Zending. Jarak dari Lunu Zhongshan ke Changsan Zending tidaklah terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, kau dan Dian Wei tiba di Zending, dan bertemu dengan Zhao Yun, kakak seperguruan. Mengapa kau datang ke sini? Bukankah kau masih di gunung bersama guru, mempelajari Wan Ren Gui Hun Dao? Bukan, melihatmu datang. Zhao Yun tampak cukup terkejut. Zhao Yun bertinggi 8 ci. Penampilan gagah dan tegap, wajah penuh aura kebenaran, tatapan matanya tajam, sekilas saja sudah terlihat sebagai sosok setia adil dan pemberani. Tahun ini berusia 18 tahun, mengikuti Tong Yuan berlatih bela diri selama 3 tahun, dan telah menyelesaikannya. Tombak 100 burung menghadap Phoenix, lalu turun gunung. Kau pun berkata, kini dunia berada dalam kekacauan besar. Istana kekaisaran rusak dan bobrok. Para bandit merajalela di mana-mana. Rakyat menanti untuk diselamatkan. Guru sering berkata, tujuan kita mempelajari bela diri, bukan untuk bertarung demi keberanian semata, melainkan harus rela berkorban dan berjuang sepenuh tenaga, menjadikan penyelamatan seluruh rakyat sebagai tanggung jawab. Oleh karena itu, aku pamit pada guru dan turun gunung. Ingin bersamamu, memberantas kekejaman dan kejahatan, menyelamatkan seluruh rakyat jelata. Zhao Yun sangat gembira. Yun sejak lama sudah memiliki niat ini. Hanya menyesal tak ada yang sejalan. Kakak seperguruan datang sungguh tepat. Lalu siapa ini? Zhao Yun mengalihkan pandangannya ke arah Dian Wei. Dia merasakan dari Dian Wei keberanian dan aura keadilan yang sama seperti dirinya. Dian Wei segera menangkupkan tangan dan berkata, namaku Dian Wei, nama kehormatanku Ziwei. Kakak seperguruanmu adalah tuanku. Tuanku, Zhao Yun bertanya dengan bingung. Kami bertemu perampokan desa oleh serban kuning di Lunu Zhongshan, lalu bersama-sama memukul mundur para bandit. Ziwei berkata ingin mengikutiku menyelamatkan rakyat dunia. Keberanian Dian Ziwei tidak kalah dari kau dan aku. Lalu kau menambahkan, jika membahas seni bela diri, Zhao Yun tentu lebih unggul dari Dian Wei. Namun jika soal kekuatan murni, Zhao Yun masih kalah dari Dian Wei. Dian Wei berkata dengan rendah hati, hehe, kekuatan tempurku jauh tertinggal dari tuanku. Kakak seperguruan berpandangan luas dan tinggi, piawai dalam sastra dan bela diri, layak menjadi tuanku. Yun bersedia mengikuti kakak seperguruan, mengakui kakak seperguruan sebagai tuanku, bersama menyelamatkan rakyat, dan meraih cita-cita besar. Zhao Yun berkata sambil berlutut dengan satu lutut, memberi hormat kepadamu, hatimu diam-diam bersuka cita. Segera kau bantu Zhao Yun berdiri. Zilong jangan lakukan penghormatan besar ini. Kita bertiga harus bersatu padu, merekrut pasukan rakyat, menumpas bandit menenangkan rakyat. Pada saat ini, tanpa sadar kau teringat pada Liu Bei. Kau punya Guan Yu dan Zhang Fei. Aku punya Zhao Yun dan Dian Wei. Liu Bei, lihatlah siapa yang akhirnya menang. Kau membawa Zhao Yun dan Dian Wei. 3 orang 3 kuda, kembali dari Changsan Zending ke Zhongshan Lunu. Keluargamu dahulu memiliki 1.800 mu tanah. Namun keluarga jatuh miskin, kakek dan ayahmu wafat lebih awal. Sebagian tanah dirampas kaum bangsawan. Sebagian dijual karena kekurangan uang. Kini hanya tersisa lebih dari 500 mu. Kau menjual seluruh 500 mu lebih tanah itu, hanya ditukar dengan 2 juta keping uang. Uang itu digunakan membeli pangan dan senjata tombak pedang busur perisai, sekaligus merekrut pasukan rakyat. Kau seorang diri telah membunuh lebih dari 300 serban kuning. 2 kali memukul mundur bandit kabarnya telah menyebar di Lunu. Ditambah lagi buyutmu pernah menjabat sebagai Taishu. Dengan status ini, dengan cepat berhasil merekrut lebih dari 500 orang. Sebenarnya masih banyak yang ingin bergabung. Hanya saja senjata dan logistik terbatas. Kau pun menyeleksi dengan ketat. Hanya menerima pria kuat dan sehat. Akhirnya hanya menerima 536 orang. Para rekrutan baru ini hanyalah rakyat biasa. Kebanyakan belum pernah memegang senjata.
juga belum pernah berkelahi, apalagi membunuh orang. Pada dasarnya, mereka sekarang hanyalah sekumpulan orang tak terlatih, bahkan lebih buruk daripada gerombolan serban kuning. Jika langsung dibawa ke medan perang tanpa latihan sedikit pun, itu sama saja menyuruh mereka mati sia-sia. Kau bersama Zhao Yun dan Dian Wei, memimpin mereka berlatih siang dan malam tanpa henti. Selain melatih kemampuan individu menyerang dan bertahan, juga membuat mereka paham formasi dan patuh pada perintah. Menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim, bukan prajurit liar yang bertindak sendiri. Saat menghadapi musuh harus saling menjaga, bertarung secara terkoordinasi, tidak boleh berlari dan menyerang sembarangan. Bertarung sendiri-sendiri, yang terpenting adalah harus mematuhi perintah. Di perintah maju tidak boleh mundur. Di perintah mundur tidak boleh maju. Karena itu belasan orang sudah dihukum cambuk. Namun hasilnya sangat jelas. Kau juga mengirim orang untuk menyelidiki jejak pasukan serban kuning. Karena sudah punya pasukan, pasti harus ada tempat untuk menggunakannya. Tidak bisa terus dipelihara tanpa bertempur. Setengah bulan kemudian, pasukan pengintai melapor, gerombolan serban kuning sedang menyerang Kabupaten Hancang di selatan, sekitar 150 li jauhnya. Jumlahnya 5-6 ribu orang. Sejak kau merekrut pasukan rakyat, serban kuning di sekitar mendengar kabar lalu melarikan diri. Dalam radius 100 li dari Lunu tak ada lagi aktivitas serban kuning. Hahaha, kata Dian Wei dengan gembira. Tuanku, ini kesempatan bagus untuk mengharumkan nama dan menunjukkan wibawa. Tidak boleh dilewatkan. Dian Wei tidak peduli berapa banyak pasukan yang kita miliki. Sebanyak apapun pasukan musuh baginya tak masalah. Namun Zhao Yun sedikit khawatir. Kakak seperguruan, jumlah serban kuning ada ribuan. Sedangkan kita hanya 500-an orang. Perbedaannya terlalu jauh. Aku khawatir sedikit sulit melawan yang banyak. Kau memahami kekhawatiran Zhao Yun. Pasukan yang kau miliki semuanya baru direkrut. Belum pernah turun ke medan perang. Dan baru berlatih setengah bulan. Baik kekuatan maupun semangat tempur sangat kurang. Jika tiba-tiba dibawa menghadapi begitu banyak musuh, entah apakah mereka akan ketakutan sampai kencing di celana. Namun sekarang jumlah serban kuning sangat besar. Paling sedikit ribuan orang dalam satu kelompok. Hampir tidak ada kelompok serban kuning yang hanya ratusan. Tidak masalah, meski musuh banyak, kita bisa memecah lalu menghantam mereka. Kau melanjutkan, seperti kata Ziwei, ini kesempatan baik untuk mengharumkan nama dan menunjukkan wibawa. Jika kita takut dan tak berani bertempur, bagaimana kita bisa melindungi rakyat? Zhao Yun mengangguk pelan. Apa yang dikatakan kakak seperguruan benar. Meski pasukan kita sedikit, kita bisa memancing musuh lalu menyerang. Awalnya kau berencana melatih pasukan setengah bulan lagi, lalu memimpin mereka langsung ke Guangzhou. Bersama Lu Zi menyerang Zhang Jiao. Namun persediaan makanan dari hasil menjual tanah hampir habis. Rencanamu sama seperti Liu Bei, membantu istana memerangi serban kuning. Bisa mengharumkan nama, membangun wibawa, memudahkan merekrut orang berbakat kelak, dan juga meraih jasa serta jabatan. Selama memiliki status pejabat, akan jauh lebih mudah mengejar jabatan selanjutnya. Kau mengumpulkan seluruh pasukan, barisan di depanmu tampak cukup rapi. Meski pakaian mereka beragam, karena belum ada uang untuk membuat seragam. Namun setiap orang sudah memegang senjata. Saudara-saudara sekalian, apakah kalian takut mati? Tatapanmu yang berwibawa menyapu seluruh orang, lalu bertanya dengan suara keras. Tidak takut, dari barisan terdengar jawaban yang terpencar. Namun dalam suaranya terselip rasa gentar. Kau tersenyum tipis, lalu berkata, aku bisa mendengarnya. Banyak dari kalian sebenarnya takut mati. Itu hal yang wajar, orang biasa pasti takut mati. Yang tidak takut mati itulah pahlawan. Namun, para serban kuning juga orang biasa. Mereka juga takut mati. Serban kuning terlihat banyak jumlahnya. Namun sebenarnya mereka tidak memiliki pengelolaan yang terpadu dan ketat. Seperti pasir yang tercerai-berai. Mereka tidak saling membantu dan melindungi. Tetapi kita berbeda. Hari ini kita yang berkumpul di sini adalah saudara. Jika kalian membantu saudara di sampingmu, maka saudara di sampingmu akan menahan tebasan untukmu. Serban kuning tidak perlu ditakuti. Kita adalah pasukan keadilan, yang membantu pemerintah memusnahkan para pemberontak. Seharusnya justru serban kuning yang takut pada kita. Sekarang, apakah kalian masih takut mati? Kau kembali bertanya dengan suara lantang. Tidak takut, jawaban terdengar serempak dan nyaring. Penuh dengan semangat tempur. Baik, berangkat. Kau bersama Zhao Yun dan Dian Wei memimpin pasukan meninggalkan Lunu. Bergerak ke arah selatan. Belum berjalan sampai 3 li. Di tengah jalan depan ada seseorang menghadang jalan. Orang itu berambut putih dengan janggut panjang. Alis lembut, wajah penuh kebajikan. Melihat usianya sudah 7 atau 80 tahun. Di tangannya memegang sebilah pedang. Panjang pedang lebih dari 9 ci. Tegak berdiri di tanah. Kilau pedang memancarkan hawa dingin yang menusuk. Sangat bertolak belakang dengan wajah ramah sang kakek berambut putih.
Kau menyuruh pasukan berhenti, lalu melangkah maju perlahan, tersenyum sambil memberi salam. Apakah senior sedang menungguku? Kakek berambut putih menatapmu lama, lalu membuka mulut bertanya, apakah Tuan adalah Zhou Wu sang dewa pembantai? Dewa pembantai, kau tertegun sejenak. Sejak kapan aku menjadi dewa pembantai? Melihat reaksimu kakek itu, kembali berkata, setengah bulan yang lalu, kau seorang diri dengan satu pedang membunuh lebih dari 300 serban kuning. Sementara dirimu sendiri tidak terluka sedikit pun. Seluruh serban kuning di Zhongshan menyebarkan kabar. Orang ini adalah dewa pembantai yang turun ke dunia. Oleh karena itu, pasukan serban kuning tak berani mendekati Lunu, dan melarikan diri jauh ke daerah lain. Kini kau pun mengerti, ternyata para serban kuning memanggil dirimu dewa pembantai. Akulah Zhou Wu. Hari itu aku bertemu serban kuning yang menjarah desa. Akulah yang mengalahkan mereka. Hendak kemana Tuan pergi? Kakek berambut putih melirik pasukan di belakangmu, lalu bertanya lagi. Katanya serban kuning sedang mengepung Hancang. Kami hendak pergi menumpas para perampok. Kalau begitu memang benar. Kakek berambut putih mengangkat pedang panjang di tangannya, menyodorkannya ke hadapanmu. Pedang naga burung pipit Yan Agung, ditempa oleh Raja Yan Zhao pada masa negara perang. Pedang pusaka diberikan kepada pahlawan. Karena orang tua ini memperoleh pedang ini, hari ini akan kupersembahkan kepada Tuan Zhou. Membantu Tuan Zhou menumpas perampok dan kezaliman. Menenteramkan dunia. Di dalam hatimu timbul rasa gembira. Kau pernah mendengar tentang Raja Yan Zhao. Dialah yang memukul Qi hingga hanya tersisa kota Ju dan Jimo. Kau menerima pedang panjang itu dengan hati-hati, lalu mengamatinya dengan saksama. Gagang pedang berukir naga. Di punggung bilah terdapat cincin naga burung pipit. Pada badan pedang terukir tulisan, senjata tajam kuno, Zanlu dari Wu dan Chu. Naga burung pipit Yan Agung. Benar-benar pedang pusaka ilahi. Kau pun tidak sungkan, kembali memberi salam hormat. Terima kasih senior atas hadiah pedang ini. Bolehkah tahu bagaimana senior dipanggil? Kakek berambut putih mengusap janggut sambil tersenyum, lalu berbalik dan melangkah pergi dengan gesit. Kemudian suaranya terdengar sayup dari kejauhan. Mampu mengalahkan musuh, juga harus mampu mengendalikan diri. Saat harus membunuh maka bunuhlah. Saat harus membakar maka bakarlah. Pedang ini tidak membunuh orang berbudi, tidak membunuh orang baik. Sungguh aneh. Siapakah orang itu sebenarnya? Dian Wei menatap punggung kakek berambut putih yang menjauh lalu bertanya. Kita mengerahkan pasukan untuk menumpas perampok. Kakek itu justru menghadang dan mempersembahkan pedang. Ini adalah pertanda keberuntungan besar. Pertempuran ini pasti menang. Wajah Zhao Yun dipenuhi rasa gembira. Kamu menikmati pedang pusaka itu, tak rela melepaskannya, tak bisa menahan ekspresi kegembiraan di wajahmu. Kau mengayunkannya 2 kali dengan santai, seolah terdengar raungan naga dan harimau. Niat membunuh terasa menekan, membuat Zhao Yun dan Dian Wei merasakan hawa dingin. Naga burung pipit Yan Agung, benar-benar pedang pusaka. Kau tertawa gembira sambil berkata, kakak seperguruan mendapat naga burung pipit Yan Agung. Ilmu Wan Ren Gui Hun Dao pasti akan bertambah kuat. Tak ada seorang pun di dunia yang mampu menandingi. Ternyata Zhao Yun juga pandai menjilat. Di dunia ini banyak pahlawan, tak berani mengatakan tak terkalahkan. Namun untuk menumpas pemberontak serban kuning sudah lebih dari cukup. Kamu justru tampak sangat rendah hati. Kamu tahu kekuatanmu tidak lemah, namun juga tahu Guan Yu dan yang lain adalah jenderal terkuat di dunia. Apakah bisa mengalahkan mereka? Harus diuji lebih dulu. Tak boleh meremehkan diri sendiri. Lebih tidak boleh meremehkan lawan. Jarak 150 li tidak terlalu jauh, namun juga tidak dekat. Beruntung pasukan yang kau pimpin tidak membawa banyak logistik. Pergerakan pasukan cukup cepat. Hanya 2 hari sudah tiba di Hancang. Malam pun tiba. Kamu memimpin pasukan berkemah 5 li dari kota Hancang. Kakak seperguruan, kita baru saja tiba setelah perjalanan. Berkemah begitu dekat dengan kota. Apakah pasukan serban kuning akan menyerang malam hari? Zhao Yun bertanya dengan cemas. Kamu tersenyum tipis. Zilong, aku berkemah dekat kota, justru ingin memancing serban kuning menyerang malam hari. Jika terlalu jauh, mereka mungkin tidak akan datang. Zhao Yun tiba-tiba mengerti. Jadi kakak seperguruan ingin memancing mereka menyerang. Kalau begitu kita harus bersiap. Benar, memang harus bersiap. Walau pasukan serban kuning banyak, namun jika menyerang malam, pasukan yang datang pasti tidak banyak. Jika terlalu banyak justru mudah kacau. Kau melanjutkan berkata, Zilong, Ziwei, kalian berdua masing-masing pimpin 100 orang. Menyergap di kedua sisi luar perkemahan. Jika malam ini serban kuning datang, pastikan mereka datang tanpa bisa pulang. Siap. Zhao Yun dan Dian Wei menerima perintah. Setelah pasukan makan kenyang, Zhao Yun dan Dian Wei masing-masing membawa 100 orang keluar malam. Menyergap di kedua sisi luar perkemahan. Kau duduk di dalam tenda, mengelus pelan pedang naga burung pipit Yan Agung. Masih tak bisa menahan kegembiraan di hati. Ketika baru saja melintasi waktu, kau mengira hanya Liu Bei yang bisa membuat rakyat hidup sejahtera. Maka setelah belajar bela diri dengan Tong Yuan, kau hanya berpikir kelak akan membantu Liu Bei. Tak pernah terpikir bahwa kau sendiri bisa merebut hegemoni dunia. Sekarang ada Zhao Yun dan Dian Wei, 2 jenderal perkasa yang mengikutimu.
Dan kau juga punya pasukan sendiri. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun bagaimanapun juga, kau kini sudah menjadi seorang tuan. Sekarang kau juga memperoleh pedang naga burung pipit Yan Agung. Dunia ini, aku telah memutuskan untuk merebut dunia ini. Kau tidak berbaring untuk beristirahat. Duduk di dalam tenda sambil berpikir sejenak. Lalu mengeluarkan sebuah kitab strategi dan membacanya dengan saksama. Kitab strategi itu bernama 6 Strategi, Peninggalan dari Buyutmu. Selain itu masih ada banyak gulungan kitab lain yang diwariskan. Meski keluargamu 2 generasi telah menjual banyak tanah, tidak satupun kitab gulungan yang dijual. Di zaman ini, membeli tanah jauh lebih mudah daripada membeli buku. Terutama kitab strategi semacam ini. Meski punya uang belum tentu bisa membelinya. Menjelang tengah malam, kau masih duduk di dalam tenda membaca. Pengintai yang dikirim kembali dengan tergesa melapor. Tuan, serban kuning benar-benar datang. Jumlahnya sekitar 1000 orang. Apakah pemimpin Zhao dan pemimpin Dian sudah tahu? Sudah diberitahu kepada pemimpin Zhao dan pemimpin Dian. Bukan hanya Zhao Yun dan Dian Wei yang belum punya jabatan militer. Bahkan kau sendiri sekarang juga belum memiliki jabatan militer. Karena itu, para pengikut memanggilmu Tuan. Sedangkan Zhao Yun dan Dian Wei hanya disebut sebagai pemimpin. Kau meletakkan gulungan kitab, mengangkat pedang naga burung pipit Yan Agung. Bersiap tempur, sambut musuh, pemimpin, lebih baik kita tidak menyerang perkemahan mereka. Dewa pembantai itu, Zhou Wu itu, benar-benar terlalu menakutkan. Pemimpin kecil serban kuning Liu Hong berdiri di samping pemimpin Yan Hu. Membujuk dengan suara pelan, Liu Hong adalah orang yang sebelumnya kehilangan lebih dari 300 orang oleh tanganmu.